Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda zaman now. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lebih jauh membahas apa yang akan saya bahas di video ini, di sini saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa pembuatan video ini saya dasari awalnya itu idenya dari apa yang sudah saya tanyakan pada artificial intelligence atau AI yang bernama OpenChatGPT. Dari narasi yang dikeluarkan oleh ChatGPT itu saya pindahkan ke Victory IA kalau nggak salah namanya. Terus jadilah sebuah video dengan gambaran itu juga saya ambil dari web tersebut. Jadi ini adalah kombinasi pertama saya setelah saya mencoba belajar mengenai pembuatan video menggunakan ChatGPT dan Victory AI. Simak videonya. Hal pertama yang akan kita kumpulkan datanya pada kegiatan sensus pertanian 2023 nanti adalah mengenai jumlah dan jenis tanaman yang ditanam oleh petani. Seperti salah satu blok pada dokumen ST 2023 yaitu dokumen L2 ST 2023 nanti, pertanyaan yang akan diajukan adalah mengenai jumlah dan jenis tanaman yang ditanam. Ini hanya salah satu subsektor atau salah satu blok saja. Dalam hal ini subsektornya dalam blok 4 ini ada 3 subsektor, yaitu subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Yang akan membengkak nanti adalah di subsektor hortikultura, di mana di tanaman hortikultura semusim itu biasanya petani melakukan penanaman tanaman hortikultura semusim pada sekali masa tanam itu bisa sampai 3 atau 4 tanaman. Jadi teman-teman bisa bayangkan jika dalam kegiatan sensus pertanian 2023 rentang waktu yang akan kita cakup adalah di 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023, artinya teman-teman harus menanyakan dalam kurun waktu tersebut ada berapa kali penanaman tanaman hortikultura, tanaman pangan, dan perkebunan, dan dalam kurun waktu 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023 ada berapa kali panen dari tanaman hortikultura yang sudah dipanen tadi. Nah, disinilah yang nanti yang dibutuhkan yang namanya pengetahuan kita mengenai bagaimana kita mengkonversi satuan yang diucapkan petani. Misal petani mengatakan bahwa dia panennya dalam bentuk ton. Dalam bentuk ton tersebut, volume produksi di rincian 416 harus kita konversi menjadi satuan kilogram. Nah, di sini ketika kita diberikan jawaban oleh petani dalam bentuk 1 ton, artinya 1 ton itu adalah 1000 kg. Dan nilai produksinya pun harus dikali dengan nilai 1000 kg, bukan dengan nilai 1 tonnya. Nah, di sini yang harus teman-teman mulai belajar juga bagaimana cara mengkonversi dari ton ke kilogram, dari kuintal ke kilogram. Karena kadang petani itu taunya hanya menyebutkan sekian ton atau sekian kuintal. Tinggal kita sendiri bagaimana caranya kita menerjemahkan apa yang dikatakan oleh petani tersebut. Lalu berikutnya adalah mengetahui produksi hasil pertanian yang dihasilkan dalam periode tertentu. Seperti kata saya tadi, bahwa selain kita menanyakan mengenai tanaman yang ditanam, jenisnya, dan ada berapa jenis dalam kurun waktu 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023, kita juga harus menjawab pertanyaan mengenai produksi hasil pertanian yang dihasilkan itu dalam kurun waktu sudah ditetapkan ada berapa kilogram, berapa nilai uangnya, dan nilai produksi ikutannya apakah ada atau tidak. Mungkin sebagian besar dari kita berbicara atau menanyakan kembali bagaimana sih yang namanya bentuk dari produksi ikutan.
Sebagai salah satu contoh adalah ketika kita bicara mengenai tanaman kubis. Kubis kalau di daerah Provinsi Bengkulu atau di daerah Provinsi Sumatera Selatan itu ada yang namanya produksi ikutan berupa eh, apa yang namanya kalau di sini namanya ceriwis. Dia bentuknya kecil-kecil dan dia tumbuh dari batang kubis yang sudah dipanen tersebut keluar dari sana dan dalam satu batang itu bisa dalam satu batang kubis itu biasanya bisa banyak bermunculan macam-macam ceriwis. Nah, ceriwis ini ketika di pasar harganya cenderung stabil dan permintaannya juga cukup banyak. Nah, nilai produksi ikutan ini seperti itu. Jadi, apa yang sudah ada dipanen di dalam tanaman tersebut, nah nanti ketika tanaman sudah menghasilkan atau sudah dipanen, itu akan ada sesuatu yang tumbuh atau timbul kembali dari batang yang sama. Itulah yang namanya produksi ikutan. Lalu adalah mengetahui jumlah dan jenis ternak yang dipelihara di wilayah atau di negara tersebut. Nah, dalam kegiatan Sensus Pertanian 2023, pertanyaan ini juga muncul atau selalu muncul dalam kurun waktu 2013 dan 2023 ini. Karena pertama kali saya mengikuti kegiatan Sensus Pertanian adalah pada kegiatan Sensus Pertanian 2013 lalu. Di 2023 ini, jumlah dan jenis ternak yang dipelihara itu tetap ditanyakan. Akan ada pengecualian tertentu nanti ketika di dalam rumah tangga tersebut bukan keluarga petani. Artinya, ketika di rumah tangga tersebut tidak ada yang namanya petaninya, maka yang namanya jenis ternak yang di bawah kanan bawah ini seperti anjing dan kucing dan tanamannya hewan peliharaan yang ada di rumah tersebut tidak kita hitung ketika di dalam rumah tangga tersebut bukan keluarga petani. Namun, ketika dari awal kita sudah tahu bahwa keluarga tersebut adalah keluarga petani, apakah dia bertani tanaman pangan, petani perkebunan, atau petani hortikultura, atau petani lainnya, maka ternak yang dipelihara di dalam rumah tersebut, walaupun bukan untuk dijual seperti ayam yang ada di belakang rumah, anjing yang dipelihara rumah tangga tersebut, kucing yang juga ada menjadi binatang peliharaan dalam rumah tangga tersebut, itu kita hitung. Itu pengecualiannya. Nah, itu untuk jenis hewan peliharaan yang nanti cenderung ke hobi. Nah, tapi ketika jenis hewan peliharaan yang memang khusus untuk dijual seperti unggas pedaging, lalu ada yang namanya hewan ternak besar, ternak kecil, dan unggas, itu semuanya kita data ketika di dalam rumah tangga tersebut ada mengusahakan ternak yang disebutkan dalam dokumen ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketika bicara mengenai ternak besar, ternak sedang, dan ternak kecil, itu juga akan ditanyakan mengenai jenis ternak besar itu ketika kita mengetahui di dalam rumah tangga tersebut ada yang namanya ternak besar seperti kerbau potong, kerbau perah, dan sapi potong dan sapi perah, maka jenis hewan ternak besar tersebut akan ditanyakan jenis kelaminnya dan usianya ada berapa tahun. Nah, karena ini ternak besar itu sebenarnya tujuannya adalah untuk melihat stok daging nasional, apakah memenuhi kebutuhan nasional atau tidak. Nah, jika tidak, ini nanti biasanya akan ada kebijakan pemerintah untuk menerapkan sistem di wilayah-wilayah tertentu untuk menganjurkan masyarakatnya memelihara ternak kecil atau ternak sedang itu memang tidak ditanyakan secara jenis kelamin, tapi dia untuk ternak seperti ternak kambing itu juga akan ditanyakannya juga pemanfaatannya seperti apa. Terus nilai produksinya tetap ditanyakan seperti di pertanyaan mengenai tanaman semusim tadi. Nah, beda rentang waktu ketika bicara mengenai ternak di eh, di ternak besar dan di ternak kecil, ketika kita bicara ternak besar nanti, kita melihatnya di posisi 1 Mei 2023. Begitu juga dengan ternak kecil. Nah, tapi ketika bicara mengenai ternak unggas, khususnya unggas pedaging, itu yang dilihat adalah di periode rentang waktu yang sudah ditetapkan, yaitu di 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023. Jadi dia punya rentang waktu sendiri.
lain yang ditanyakan dalam dokumen Sensus Pertanian 2023 adalah luas lahan pertanian yang dimiliki dan digunakan oleh petani. Luas lahan yang dimiliki dan digunakan oleh petani itu akan dibagi menjadi beberapa jenis penggunaan lahan. Ada yang lahannya untuk sawah, bukan sawah, ada yang lahannya digunakan untuk padang rumput sementara atau permanen, atau juga ada lahan yang tidak ditanamin apa-apa dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun, atau ada lahan yang digunakan untuk tanaman hortikultura dan perkebunan tahunan. Hortikultura dan perkebunan tahunan artinya tanaman tersebut adalah tanaman keras dan tidak akan habis dalam kurun waktu 1 tahun. Lalu pemanfaatan lahan yang lain adalah untuk kandang ternak dan untuk tanaman kehutanan. Nah, di sini lahan yang dimiliki oleh rumah tangga tersebut juga ditanyakan berada di wilayah provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa apa. Nah, teman-teman harus menelaah atau memahami dulu bahwa kata-kata dimiliki dengan kata-kata dikuasai itu beda. Ketika bicara mengenai dimiliki, artinya orang dalam rumah tangga tersebut mempunyai hak untuk menjual. Tapi ketika bahasanya adalah yang dikuasai, artinya orang dalam rumah tangga tersebut hanya bisa menggunakan tanpa bisa menjual. Nah, sekarang ketika bahasanya adalah luas lahan yang dikuasai, itu teman-teman akan berjumpa dengan luas lahan yang dimiliki oleh rumah tangga tersebut, tapi ada di pihak lain atau sedang dikerjakan pihak lain, atau ada lahan di rumah tangga tersebut yang merupakan lahan dari pihak lain. Ini adalah seperti cash in dan cash out. Jadi ketika dia lahannya sama pihak lain, maka dicatatnya di pihak lain tersebut. Tapi ketika lahan itu dia yang mengusahakan, walaupun orang lain yang punya, maka dicakup sebagai lahan yang dikuasai. Bahasanya agak belibet, tapi memahaminya pelan-pelan saja. Lalu berikutnya adalah mengenai penggunaan teknologi pertanian yang digunakan, seperti penggunaan pupuk, pestisida, alat-alat pertanian, dan sebagainya. Dalam pertanyaan ini, penggunaan teknologi pertanian yang digunakan itu juga mempunyai kurun waktu 1 tahun di 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023. Dan di sana pertanyaan-pertanyaan ini adalah salah satu pertanyaan yang wajib harus ada isiannya dan mengikuti rambu-rambu yang sudah ditetapkan. Lalu, mengetahui keadaan sosial ekonomi petani seperti pendapatan, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Keadaan sosial ekonomi dari petani yang kita data itu akan terlihat juga dari pertanyaan yang kita ajukan di bagian blok 10 ini. Bagaimana pengusahaan pertanian itu apakah dalam 1 tahun, dalam kurun waktu 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023 itu pendapatan dari pengelola unit usaha pertanian itu cukup besar atau tidak. Lalu juga menanyakan mengenai akses atau kredit atau bantuan yang diperoleh oleh petani tersebut dalam hal pertanian atau pengusahaan tanaman pertanian yang dikelola oleh petani tersebut. Namun untuk keadaan sosial ekonomi seperti tingkat pendidikan itu akan teman-teman jumpai di halaman awal atau di halaman pertama dari dokumen L2 Sensus Pertanian 2023 nanti. Di mana di halaman ini nanti seluruh anggota rumah tangga ya, bukan anggota keluarga saja. Jadi seperti pada video saya sebelumnya, di mana anggota rumah tangga ini adalah orang yang menjadi kepala rumah tangga adalah orang yang dianggap penuh atau orang yang bertanggung jawab penuh dalam keadaan rumah tangga tersebut. Seperti contohnya begini, ketika dalam rumah tangga tersebut ada bapak dan anak yang sudah menikah, maka yang cenderung menjadi kepala rumah tangga adalah si bapak. Nah, dan sedangkan si anak
merupakan kepala keluarga. Jadi urutannya nanti di kolom 204 ini juga harus berurutan. Dalam artian satu adalah kepala rumah tangga, lalu dua istri, tiga anak. Anak yang belum menikah dan umurnya paling besar. Penulisannya seperti itu. Lalu diikuti dengan anak yang belum menikah dan umurnya di bawah dengan anak yang di baris ketiga tadi. Baru setelahnya adalah anak yang sudah menikah, menantunya, dan cucunya. Jadi di video saya sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa di 204 ini nomor urutnya nanti akan berurutan. Dalam artian di sini baris pertama 1, baris kedua 2, baris ketiga 3, baris keempat bisa 3, bisa juga tidak 3. Atau dalam artian untuk kode menantu atau cucu. Nah, di tingkat pendidikan akan ditanyakan juga orang-orang dalam rumah tangga tersebut ijazah tertingginya apa. Terutama nanti setelah di halaman ini atau setelah di blog ini kita akan fokus menjurus ke orang atau anggota rumah tangga yang kita identifikasi sebagai petani. Nah, di tingkat pendidikan ini diketahui apakah nanti si petaninya itu fokus utamanya di bidang pertanian atau tidak, seperti di pertanyaan 211 ini. Apakah dia itu fokus sebagai petani atau dia itu petani sebagai sampingan, bukan sebagai mata pencaharian utama atau bukan aktivitas utama dari si petani tersebut.